Welcome to Besang. Video kali ini akan membahas tentang Apapuhang yang ditulis oleh Alfian Waluko. Apapuhang adalah salah satu dari 4 jenis manusia mula-mula yang pernah hidup di Pulau Sangihe. Apapuhang memiliki tubuh yang pendek, kira-kira setengah dari tinggi manusia biasa. Jika masih penasaran dengan Apapuhang, kalian bisa baca novel dari J.R.R. Tolkien, yang berjudul The Hobbit, karena karakter Hobbit di situ hampir mirip dengan Apapuhang. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan tentang Apapuhang, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan tekan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Diceritakan, di sebelah timur kaki Gunung Awu, tinggal sekelompok masyarakat primitif dengan cara hidup yang sangat tradisional. Mereka hidup dengan damai pada sebuah lembah bernama Balang Apapuhang, di Pulau Sangihe. Aktivitas kehidupan sehari-hari mereka didominasi oleh kegiatan berburu dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Di lembah tempat mereka hidup masih diliputi oleh hutan yang sangat lebat, dan banyak pepohonan besar yang dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Pada suatu masa, wilayah perburuan mereka semakin meluas dan sampailah mereka di pantai yang kini merupakan bagian dari Pantai Naha. Setibanya di pantai, mereka langsung menceburkan diri di air. Salah seorang dari mereka membuang-buang ludah dan tanpa sengaja mulut orang tersebut kemasukan air asin. Rasa asin merupakan hal yang baru bagi mereka. Karena selama ini makanan yang dikonsumsi mereka adalah makanan mentah tanpa dimasak sebelumnya. Seperti daging binatang buruan, dedaunan, umbi-umbian dan bahkan, dari awe atau kaki seribu. Penyebab cara makan seperti itu karena mereka belum mengenal api. Hari mulai gelap, mereka pun kembali ke Balang Apapuhang, tanpa membawa apapun. Saat bangun pagi, mereka menceritakan situasi yang mereka temukan. Maka berbondong-bondonglah warga di lembah itu menuju lokasi yang baru ditemukan itu. Seperti biasanya mereka menceburkan diri di air sampai kemudian pulang ke hutan tempat tinggal mereka. Kegiatan itu berlanjut terus setiap hari, dan pada akhirnya mereka pun merasa kelelahan untuk datang ke tempat tersebut dengan berjalan kaki. Kemudian terpikir oleh mereka bagaimana caranya supaya cepat sampai di pantai dan tidak banyak mengeluarkan tenaga. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membuat alat transportasi, dan tercetuslah ide untuk membuat perahu. Seluruh warga saling membantu untuk membuat perahu. Setelah perahu tersebut selesai dibuat, mereka kebingungan akan dilepas di mana perahu tersebut. Karena di sekitar lembah tersebut terdapat tebing yang sangat terjal, maka dialirkanlah salah satu sumber air melalui salah satu tebing, dan membentuk air terjun, yang di kemudian hari disebut air terjun Apapuhang. Air pun mengalir membentuk sungai kecil menuju lembah sampai ke pantai. Tetapi perahu yang dilepas tidak juga beranjak dari tempat karena air yang mengalir sedikit. Tidak kehabisan akal, mereka pun mengikatkan perahu di atas pohon yang tinggi dan salah satu ujung tali diikat pada pohon yang lain di belakang perahu, lalu ditarik seperti ketapel. Orang yang ada di bagian belakang perahu bertugas memotong tali untuk melontarkan perahu sampai ke pantai. Tapi sayangnya, ide mereka tidak berhasil, dan yang terjadi, perahu tersebut jatuh di tempat itu juga, dan mengakibatkan jatuhnya korban. Dari kejadian itu mereka mulai pesimis dan beranggapan bahwa mustahil untuk dapat sampai ke pantai dengan cepat, tanpa berjalan kaki. Suatu saat muncul perubahan, yaitu untuk membawa air laut ke tempat tinggal mereka, agar dengan cepat mereka dapat mandi di air tersebut. Satu hal yang dilakukan adalah membuat wadah untuk membawa air laut ke tempat tinggal mereka. Benda yang mereka buat untuk mengambil air adalah sejenis keranjang yang dianyam dari bahan rotan, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan bika. Seluruh warga saling membantu mengambil air di Pantai Naha dengan menggunakan wadah keranjang atau bika. Setiap kali mereka mengambil air, tak satupun air yang tertinggal di keranjang karena wadah tersebut banyak lubangnya. Tetapi entah bagaimana caranya, air laut tersebut masih dapat dibawa ke tempat tinggal mereka. Dan untuk menampung air laut yang telah di bawah tersebut, dibuatkanlah kolam dari tanah. Air laut pun dapat ditampung, dan sejak saat itu jadilah tempat tersebut sebagai tempat pemandian. Setelah kejadian air laut tadi, satu demi satu teknologi mulai ditemukan dan digunakan untuk tetap bertahan hidup di Apapuhang. Kemudian sistem kekerabatan mulai diatur sampai kepada persekutuan hukum yang mengikat kebersamaan.
Mereka membangun sebuah kerajaan yang dikepalai oleh seorang raja. Membangun istana megah yang berbalutkan emas, yang berada di sekitaran air terjun Apapuhang. Di kemudian hari, hilanglah negeri tersebut dan menjadi legenda awal pengenalan akan teknologi di Pulau Sangihe. Demikianlah cerita singkat tentang manusia Apapuhang. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.